Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangsa Mongol yang terkenal sangat tangguh dan cerdik di medan perang nyatanya pernah kalah telak oleh Majapahit. Padahal saat itu, pada abad ke-13 Masehi, mereka dikenal sebagai kerajaan yang sangat kuat di bawah sang pemimpin Kubilai Khan. Invasi dan penaklukan Mongol terjadi selama abad ke-13, menciptakan kekaisaran Mongol yang luas yang pada tahun 1300 meliputi sebagian besar Eurasia. Kekaisaran Mongol berkembang pada abad ke-13 melalui serangkaian kampanye kemenangan di seluruh Asia, mencapai Eropa. Kekuasaan mereka membentang dari Rusia, Asia Tengah, Cina, Irak, Polandia, hingga sebagian Asia Tenggara. Bahkan 35 tahun sebelum mencoba menguasai tanah Jawa, mereka berhasil menaklukkan Baghdad dan mengakhiri era emas Islam. Dengan kecerdikan Raden Wijaya, pasukan Mongol terpaksa harus mundur dan meninggalkan tanah Jawa kembali ke Cina. Peristiwa itu diperkirakan terjadi pada 31 Mei 1293 di Jawa, tepatnya di wilayah Surabaya. Masalah ini dimulai pada saat duta Kubilai Khan, yaitu Mensi, dikirim untuk menghadap Kartanegara, Raja Singasari. Kerajaan Singasari merupakan kerajaan terkuat yang ada di Jawa waktu itu dan mencuri perhatian salah satu dinasti Yuan dari Cina. Pada waktu itu, Kubilai Khan mengirim utusannya untuk menarik upeti kerajaan Singasari pada 1289. Sudah beberapa kali Kubilai Khan mengirim utusan ke Jawa, yakni pada tahun 1280, 1281, dan 1286. Namun, bukan upeti yang diperoleh, tapi penolakan. Kartanegara bukan hanya menolak permintaan Kubilai Khan, tetapi juga memotong telinga dan memberikan cap besi panas di wajah Mensi. Ini adalah tanda penghinaan Kartanegara kepada Kubilai Khan. Kubilai Khan sangat terkejut dengan kejadian tersebut. Pada tahun 1292, dia pun memerintahkan dikirimnya ekspedisi untuk menghukum Kartanegara yang dia sebut orang barbar. Serangan ini juga memiliki tujuan lain. Menurut Kubilai Khan sendiri, jika pasukan Mongol mampu mengalahkan Jawa, negara-negara lain yang ada di sekitarnya akan tunduk dengan sendirinya. Dengan begitu, dinasti Yuan Mongol dapat menguasai jalur perdagangan Laut Asia karena posisi geografis Nusantara yang strategis dalam perdagangan. Kembali ke pihak seberang, yaitu Singasari. Setelah peristiwa Mensi di istana Singasari, Jaya Katuang memberontak melawan Singasari dan berhasil membunuh Kartanegara. Raja Kartanegara dibunuh oleh Jaya Katuang yang merupakan seorang adipati Kediri yang merasa tidak puas dengan Kartanegara. Peristiwa itu membuat tahta kerajaan Singasari menjadi kosong. Kemudian Jaya Katuang mengambil alih posisi raja dan memindahkan kekuasaan kerajaan ke Kediri. Raden Wijaya, anak mantu Kartanegara, bersama rekan-rekannya Ranggalawe, Sora, dan Nambi mundur ke Madura untuk berlindung di tempat Arya Wiraraja. Raden Wijaya yang merasa dendam berusaha untuk menggulingkan Jaya Katuang dengan mencari bantuan. Di sisi lain, pasukan Mongol pada tahun 1292 atas perintah Kubilai Khan mempersiapkan pasukan yang besar dari Tiongkok Selatan, semuanya sekitar 20.000 pasukan di bawah komando Sibi, Gao Xiang, dan Ike Mesi. Inti pasukan Kubilai Khan ini adalah tentara Tiongkok Selatan di bawah pimpinan Gao Xing yang berjumlah 10.000 orang, diperkuat dengan tentara Uighur di bawah komando Ike Mesi 5.000 orang, dan Sibi didampingi oleh 5.000 tentara Mongol. Pasukan Kubilai ini berangkat dari pelabuhan Guangzhou di Tiongkok Selatan dalam ekspedisinya menghukum Singasari di Jawa. Untuk melakukan ekspedisi ke tanah Jawa dibutuhkan waktu sekitar 3 tahun demi mempersiapkan penaklukan Mongolia akan Jawa. Tanpa diketahui oleh pihak Mongol bahwa sebelum pasukan Mongol tiba di Jawa, Raja Kartanegara sudah terbunuh dan kerajaan Singasari lengser antara tanggal 18 Mei dan 15 Juni 1292 akibat pemberontakan. Dalam ekspedisinya ke Jawa tersebut, bangsa Mongolia harus melewati beberapa wilayah Asia Tenggara, salah satunya adalah Vietnam. Dikatakan dalam perjalanan itu, mereka pun mendapat hadangan dari Vietnam yang cukup menyusahkan, dan itu sudah lebih dari menguras tenaga.
Belum lagi ekspedisi Mongolia itu harus mengambil jalan memutar mengingat ada isu kerajaan Singosari sudah mempersiapkan pasukan demi menghadang anak buah Kubilai Khan. Setibanya di Jawa, tentara Uighur di bawah komando Ikemeshi membuka jalan. Mereka mendarat di Tuban. Demi menghindari risiko berlebih, anggota ekspedisi Mongolia ini mengontak utusannya yang sudah ada di Jawa terlebih dahulu untuk mengetahui kondisi sekitar. Menariknya, info yang disampaikan kala itu tak hanya tentang medan setempat, tetapi juga info mengenai Raja Kartanegara yang sudah meninggal dan terbunuh oleh pemimpin baru Singosari yaitu Jaya Katwang. Raden Wijaya menggunakan kesempatan dengan kedatangan pasukan Mongol ke Jawa yang hendak membalas dendam. Raden Wijaya dari Majapahit yang ingin membentuk aliansi demi menduduki kembali tahta ayahnya tersebut. Dengan embel-embel, Singosari akan bersumpah setia kepada Khan jika berhasil melakukan ini. Raden Wijaya dari Madura kemudian menemui mereka dan memberikan peta Jawa dengan menunjukkan lokasi Kediri. Oleh Ikemeshi, informasi ini disodorkan ke Sibi dan Gao Xing. Mereka pun merancang strategi untuk menyerang Kediri. Dengan kecerdikan Raden Wijaya, akhirnya pasukan Mongol bersatu untuk menyerang Jaya Katwang. Mereka juga dibantu kerajaan-kerajaan kecil di Jawa yang juga tidak suka dengan Jaya Katwang. Pada tanggal 19 Maret 1292, tentara Mongol menjepit Kediri dari 3 arah. Gao Xing dengan tentara Han menyerbu langsung secara frontal dari depan. Ikemeshi bersama tentara Uighur dan Sibi dengan tentara Mongol, masing-masing bergerak menyerang dari sisi kanan dan kiri. Bersama dengan Raden Wijaya, pasukan Mongolia membangun strategi 2 serangan demi mengalahkan Jaya Katwang. Anak buah Kubilai Khan itu menyerang dari Sungai Berantas yang mana dari utara, sedangkan pasukan Raden Wijaya menyerang dari timur. Kediri bertahan dari jam 6 pagi hingga jam 2 siang. Menjelang jam 2 siang, Gao Xing mereorganisasi tentaranya dan kemudian maju menyerang masuk ke Daha. Ini pukulan telak, tentara Kediri kewalahan dan mundur. Pasukan Gao Xing masuk hingga ke istana Jaya Katwang, sedangkan tentara Uighur dan Mongol menyusul. Serangan efektif itu berhasil menumpas sekaligus menangkap Jaya Katwang, yang pada akhirnya Jaya Katwang dieksekusi pada saat itu pula. Namun ada pula pendapat bahwa Jaya Katwang dibawa oleh Mongol ke negaranya dan dieksekusi di sana beberapa bulan kemudian. Sekitar 5.000 orang tentara Kediri terbunuh, sedangkan Jaya Katwang bersama seluruh keluarga dan para pejabatnya ditangkap lengkap dengan rampasan dari istana Kediri yang ditaksir senilai 50 juta yuan. Dengan berhasilnya mengalahkan Singosari tersebut, maka kini saatnya pasukan Mongolia menuntut perjanjian yang dilakukan, kesetiaan terhadap kerajaan Mongolia dan upeti. Setelah perang usai, Raden Wijaya mengundang para jenderal Mongol tersebut ke jamuan pesta serta untuk mengambil upeti yang sebelumnya dijanjikan oleh Raden Wijaya. Namun sebelumnya dia harus kembali ke kerajaannya terlebih dahulu, yaitu Majapahit, untuk mengambil upetinya itu. Sibi dan Ikemeshi mengizinkan Raden Wijaya kembali ke daerahnya untuk menyiapkan upeti serta surat penyerahan diri. Namun Gao Xing tidak menyukai hal ini dan dia memperingatkan 2 komandan lainnya. Raden Wijaya kemudian meminta sebagian pasukan Yuan untuk datang ke negaranya tanpa membawa senjata, karena kedua putri yang dijanjikan tidak tahan melihat senjata-senjata. Namun Gao Xing menolak dan mengingatkan Sibi bahwa menghadiri perjamuan Raden Wijaya adalah ide yang buruk. Namun Ikemeshi bersedia hadir dan Sibi mengizinkannya. Gao Xing bersama Sibi kembali ke pantai untuk bersiap-siap kembali ke Tiongkok, sedangkan Ikemeshi bersama tentara Uighur tetap tinggal untuk berpesta dengan Raden Wijaya. Firasat buruk yang sempat dirasakan komandan Mongolia ternyata benar. Pasukan yang dikirim untuk mengikuti Raden Wijaya menuju kerajaannya tersebut ternyata mendapatkan serangan tiba-tiba dari pasukan Raden Wijaya sendiri. Raden Wijaya menyerbu kamp tentara Uighur. Tentara Uighur kewalahan menahan serbuan Raden Wijaya. Mereka minta bantuan Gao Xing dan Sibi. Gao Xing segera datang dengan tentara Han menyelamatkan tentara Uighur dari kehancuran. Ikemeshi dan sekitar 2.000 tentara Uighur berhasil diselamatkan. Namun sekitar 3.000 tentara Uighur tewas atau ditahan. Raden Wijaya menggerakkan pasukannya menuju kamp utama pasukan Yuan dan melancarkan serangan tiba-tiba.
Dia berhasil membunuh banyak prajurit Yuan, sedangkan sisanya berlari kembali ke kapal mereka. Setelah mencapai sebuah candi, tentara Yuan disergap oleh tentara Jawa yang telah menunggu mereka. Raden Wijaya tidak menyerang Mongol secara langsung. Sebaliknya, ia menggunakan semua taktik yang memungkinkan untuk mengacaukan dan mengurangi pasukan musuh sedikit demi sedikit. Selama pelarian yang disebabkan oleh Raden Wijaya, tentara Yuan kehilangan semua rampasan yang ditangkap sebelumnya. Situasi buruk itu menurunkan moral para prajurit Mongolia yang melakukan ekspedisi ke Jawa. Dari sini, para pemimpin ekspedisi memilih kembali ke asalnya bersama prajurit yang tersisa, karena melihat tak ada keuntungan yang bisa diambil dari tanah Jawa dan malah merugikan. Tentara Mongol pun segera kembali ke Tiongkok. Selain mengalami kekalahan, pasukan Mongol juga kehilangan banyak pasukannya dalam pertempuran di Jawa. Diperkirakan sekitar 60% pasukan Mongol terbunuh, sementara sebagian lainnya menjadi tawanan. Kekalahan ini membuat Kubilai Khan murka dan Ike Mesi harus menerima hukuman. Lain halnya dengan Gao Xing yang justru dihadiahi emas karena dianggap telah melindungi pasukan dari kehancuran total. Sedangkan Si Bilangsing dipecat oleh Khan karena dianggap ceroboh mengizinkan Ike Mesi hadir di perjamuan Raden Wijaya. Ike Mesi langsung dihukum mati, namun karena permohonan Gao Xing, Khan pun menggantinya dengan hukuman cambuk. Kegagalan ini sekaligus merupakan ekspedisi militer terakhir Kubilai Khan. Sebaliknya, Majapahit kemudian menjadi negara paling kuat pada masanya di Nusantara. Kubilai Khan merencanakan invasi lain ke Jawa dengan kekuatan 100.000 tentara, tetapi rencana ini dibatalkan setelah kematian Kubilai Khan. Akan tetapi tokoh lain yang melintasi Nusantara, yaitu Ibnu Battuta dan Odorik dari Pordenone, melaporkan bahwa Jawa diserang beberapa kali oleh Mongol, tetapi selalu berhasil digagalkan. Selain itu, Prasasti Gunung Buta tahun 1294 Masehi menyebutkan bahwa Arya Adikara berhasil mencegat invasi laut dinasti Yuan dan mengalahkannya sebelum mereka sampai di Jawa. Serangan ini memperkenalkan senjata mesiu ke Kepulauan Nusantara, yang mana Mahapatih Gajah Mada akan memanfaatkan dalam armada Angkatan Laut Jawa selama penaklukan Majapahit.